Ustaz Samad, ya, kami dulu waktu kecil nggak ada uang untuk akikah. Sekarang umur kami sudah 40, udah PNS. Gimana kalau kami akikah, Ustaz? Akikah itu umur 7 hari. Kalau 7 hari nggak ada, 14 hari. 14 hari nggak ada uang, 21 hari. 7. Udah 21 hari nggak ada uang juga Pak Ustaz. Nggak usah lihat kalender lagi. Sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ustaz, ya boleh nanya Ustaz? Boleh. Gimana kalau anak ini saya akikahkan sekalian pas khitan nanti taman SD Pak Ustaz? Oh tanggung Bu, sekalian aja pas nikah nanti. Akikah, khitan, nikah. Pagi khitan, sore nikah. Ini namanya edisi ekonomis. Ini anak bukan mudah dapat anak. Berapa banyak jamaah kita bayi tabung di Singapura? Saya tanya, berapa bayi tabung sekarang? Yang paling murah 100 juta Pak Ustadz. Itu pun tabung-tabung second 9 kilo lah Pak Ustadz. Bayangkan itu susahnya. Maka Allah minta cuman seekor kambing anak perempuan, 2 ekor kambing anak laki-laki. Saya nggak tahu di Sopeng berapa. Kalau di Pekanbaru cuman 2,5 juta, 2 ekor 5 juta, dibandingkan 100 juta, itu nggak ada apa-apanya Beb. Maka sedekahkan kambing, potong, undang kawan, sahabat, tetangga semua. Saya waktu anak saya lahir, undang semua akikah, tidak disiapkan kotak. Yang mau ngasih duit silakan, karena tidak ada doa tolak duit, yang ada tolak bala. Tapi jangan kita paksa orang untuk nyumbang, untuk ngasih anak akikah. Karena pada dasarnya akikah adalah bersyukur kepada Allah atas kelahiran anak. Akikah, undang tausiah, ceramah, pengajian, mantap. Ini akikah diundang artis dangdut rok pendek. Yang nonton kakek-kakek di bawah. Itu tidak akan terjadi di Sopeng. Kenapa? Di Sopeng orang semuanya melihat bagaimana tablik akbar malam ini. Lalu kemudian setelah itu, Ustaz Somad, apa bisa kami ini mengakikahkan diri kami sendiri? Kami kecil dulu orang tua nggak tahu akikah. Di kampung sulit, nggak ada uang. Jangankan mau motong kambing Ustaz, mau makan ayam aja waktu kecil kami susah Ustaz. Makan ayam itu 2 kemungkinan. Kalau nggak kami sakit, ayamnya sakit. Sekarang kami sudah punya banyak uang Ustaz, boleh kami akikah sekarang? Kata Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, boleh akikah setelah dewasa. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang belum akikah, pulang dari sini langsung beli kambing, besok pagi sebelum pulang ke Makassar kami mampir insya Allah. Tapi tolong kalau acara akikahnya orang yang sudah dewasa, hanya akikah saja, jangan diayun. Di ayun dibacakan barzanji, ditutup kain marhaban, tala'al badru alaina. Pas Ustaz Somad buka, lihat neneknya dulu. Setelah itu anak dibawa ke masjid. Dibawa ke masjid mana? Darussalam. Dar, rumah. Salam, keselamatan, kedamaian. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Anak dibawa ke masjid Darussalam. Tapi katanya Pak Ustadz, anak kecil nggak boleh dibawa ke masjid Pak Ustadz. Anak kecil yang nggak boleh dibawa ke masjid 4 tahun ke bawah. 4, 3, 2, 1. Gimana cara ngetesnya? Anak itu dites gini, kalau dia ribut, kalau dia diam, itu udah bisa dibawa ke masjid. Tapi kalau kita gini kan, dia balik gini ke kita, jangan dibawa ke masjid. Khawatirnya kita bawa ke masjid, kita letakkan di belakang, dia nangis, akhirnya kita letakkan di samping kita, di antara orang lain, di samping kita, sementara dia masih pakai pampers, dia kencing ada najisnya. Kebetulan bapak-bapak yang di samping sholat, kacamatanya diletakkannya di bawah, dimainkan sama anak kecil. Anak tuh lari-lari, beberapa kali mau diinjaknya kaca. Bapak itu nggak lagi fokus nengok tempat sujud, udah mulai ngeliat kaca. Setiap anak itu lewat, kata dia, kata dia.
Nanti salamnya cuma sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Yang susah siapa? Babin Kamtipmas. Gara-gara masalah anak kecil. Tapi malam ini Masya Allah, itu anak kecil di bawah. Anak kecil. Kenapa mereka bisa tenang? Saya tadi mulai tausiah, saya lihat jam saya jam 8.30. Sekarang sudah jam 21.30. Berarti saya sudah berdiri 1 jam. Walaupun saya nggak ngelihat jam, saya bisa nebak bahwa saya sudah berdiri 1 jam. Dari mana Ustaz tahu? Dari kesemutan kaki. Saya sudah berdiri 1 jam dan anak-anak di Sopeng masih fokus mendengarkan. Ini menunjukkan anak-anak di Sopeng sudah terbiasa dibawa ke masjid. Tuh masih fokus. Ini bukan mengada-ngada, memang anak kecil. Yang laki-laki ada nggak anak kecil? Anak kecil masih fokus mendengar anak kecil. Ada juga seperti anak kecil pas lihat muka udah tua. Anak kecil di Sopeng mendengar ceramah Ustaz Somad 1 jam 60 menit masih fokus. Di tempat lain baru 15 menit sudah keluar kuda Nil. Baru 20 menit. Begitu Ustaz Somad, demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Bangun dia. Langsung bisik ke temannya, pendek sekali ceramahnya. Ini Sopeng ini Masya Allah. Kenapa Ustaz Somad dari tadi tausiahnya di sini terus? Kenapa nggak jalan ke sana? Kenapa nggak jalan ke sana? Kalau saya terlalu jalan ke sini, apa kata ibu-ibu di sini? Kenapa Ustaz nggak kemari? Kalau saya jalan ke sini, apa kata bapak-bapak? Ini Ustaz gatal. Masa tempat perempuan? Maka tempat yang paling aman adalah di tengah ini. Ini mesti saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Sebenarnya alasannya satu. Alasannya apa? Karena kamera TikTok cuman mengarah ke sini. Hai TikTokers semuanya. TikTok malam ini menjadi ajang berzikir dan bersolawat. Kamera-kamera semua tertuju. Yang di belakang, yang di tengah, yang di samping, semuanya nanti akan diupload di channel di Sopeng, di channel-channel sahabat dakwah semuanya, dan di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kalau saya lanjut tausiah 1 jam lagi, Bapak masih kuat? Ibu masih tahan? Saya nggak sanggup. Ini ceramah yang ketiga. Pagi tadi subuh, siang, malam. Besok 3 kali lagi. Pagi di Pondok DDI, siang, malam di Makassar. Ustadz Hasbi menyusun jadwal seperti makan obat. 3 kali 1 hari. Dan hari Senin akan pulang. Doakan Ustadz Somad sehat. Jadi banyak orang nanya saya, Ustadz apa minumannya? Teh manis. Ustadz apa makanannya? Nasi. Kenapa Ustadz sehat? Karena doa orang Sopeng. Orang Sopeng sebanyak ini mendoakan saya tiap malam. Ya Allah, jangan sampai hujan waktu nanti tabligh akbar, terkabul. Ya Allah, jangan sampai mati lampu. Memang tidak mati karena sudah dikerahkan Pak Bupati. Ya Allah, sehatkan Ustadz Somad. Itulah yang membuat saya sehat sekarang. Gimana perasaan Ustadz sekarang? Berapa kata? 1 kata, panas. Loh, kok bisa Ustadz kepanasan? Memang kalau kita pakai batik baru memang gitu bawah.
Anda mau couple undangan berpasangan suami istri, bosan pakai batik yang lain, pakailah batik dari Sopeng. Bangkitkan ekonomi umat. Potong, masukkan ke Instagram. Kenapa Ustaz Somad itu selalu support batik, bumbu pecal, rendang, makanan tradisional? Karena kalau bapaknya punya uang, ibunya punya usaha, anaknya bisa masuk pesantren, insya Allah. TK Quran, masukkan anaknya kemana? Masukkan ke TK Quran. Tamat TK, hafal juz amma. Amin. Anak saya masuk TK, waktu saya panggil, Hazik, waktu TK, baca surat pendek. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Begitu hafal, meleleh air mata saya tiba-tiba. Haru saya melihat anak saya bisa hafal juz amma. Langsung saya pergi ke TK-nya. Saya mau cium tangan gurunya. Begitu saya jumpa, nggak jadi. Gurunya perempuan. Masukkan anak kita, tapi jangan bayangkan bahwa sekolah adalah laundry. Ini anak kotor, ini pakaian jorok, masukkan ke laundry, keluar mesti bersih. Tidak begitu hubungan kita dengan guru. Guru adalah saudara kita yang membantu pendidikan anak-anak kita. Guru fisika, PNS. Guru matematika, PNS. Guru kimia, PNS. Guru bahasa Indonesia, PNS. Guru ngaji, honorer. Gajian 3 bulan sekali, itu pun potong atas. Itu di kabupaten lain, tidak terjadi di Sopeng. Habis itu tidak ada tawar-menawar untuk SMP. SD pulang ke rumah, ya. Anak saya pun SD pulang ke rumah. Tapi kalau SMP, SMA tidak ada tawar-menawar. Masukkan ke pesantren Yasrib, masukkan ke pesantren Dewa DDI, masukkan ke pesantren modern, masukkan ke pesantren-pesantren kita. Apakah Bapak Ibu siap memasukkan anak ke pesantren? Yang mengatakan siap, masukkan. Yang tidak mengatakan siap, berarti anaknya sudah siap pecandu narkoba, sabu-sabu, ganja, LGBT, zina, aliran sesat, ateis, komunis, liberal, agnostik. Benteng terakhir bangsa Indonesia menjaga anaknya tinggal satu, pondok pesantren. Daftarkan anak-anak Anda ke pesantren DDI, ke pesantren Yasrib sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Saya sudah sampaikan. Nanti kalau ditanya Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad, fitnah akhir zaman, internet, YouTube, gadget, TV, drama Korea, artis India, apakah sudah kau sampaikan? Sudah ku sampaikan ya Allah, berapi-api mulutku keluar. Mereka masukkan, aku nggak tahu. Aku berharap husnuzan, mudah-mudahan mereka memasukkan anaknya. Setelah itu nanti masalah kuliah, silakan dia mau kuliah kemana. Tapi jangan paksakan anak. Ustaz Somad, gimana cara mengirim anak ke Mesir? Yang mau ke Mesir ini anaknya apa bapaknya? Bapaknya Pak Ustaz. Udah bapak aja ke Mesir. Anaknya nggak mau ke Mesir, jangan kirim ke Mesir. Dipaksa ke Mesir. Anaknya pulang bukan jadi ustadz, jadi Fir'aun. Tapi kalau anaknya yang mau ke Mesir, silakan terbang sejauh mata memandang. Dia akan pulang ke Sopeng, membangun Sopeng, membangun Sulawesi Selatan. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Ini banyak orang nggak mau nyekolahkan anak ke pesantren, nggak mau ngirim anak ke Mesir, takut nanti anaknya nggak makan. Jangan sekolah pesantren, jangan ke Mesir, nanti nggak makan, kurus seperti Ustaz Somad. Saya nih kurus bukan nggak makan, guys. Tadi ketika di rumah Pak Bupati, semua makanan-makanan disiapkan. Yang pertama kali dipersilakan makan siapa? Abdul Somad.
Saya kalau ceramah di mana-mana, ada Pak Bupati, ada Wakil Bupati, ada Bapak Sekda, ada DPRD, ada Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim. Pas giliran makan, silakan makan. Saya duluan makan. Andai di makanan itu ada racun, saya mati duluan. Mana mungkin orang Sopeng baik-baik semua, makanan yang terlezat, makanan yang terenak, itu yang diberikan. Jadi Ustaz kok kurus? Ini udah takdir. Jangan takut anak tidak makan. Itu ustaz-ustaz di belakang. Ustaz Rusdi Arif tamat dari Mesir, hidup sampai sekarang. Ustaz Anwar Sadat tamat dari Mesir, sehat sampai sekarang. Saya kalau ke Sulawesi Selatan, itu yang mengawal adalah alumni Al-Azhar, ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Mudah-mudahan bupati-bupati, wali kota, gubernur menggunakan APBD untuk mengirim anak-anak kita ke Mesir, insyaallah. Amin.